Ada seorang ulama hadis di masa tabi'in namanya Imran bin Hittan. Beliau sangat tegas dan keras membantah penyimpangan kaum Khawarij. Khawarij masa itu adalah yang telah membunuh Utsman dan membunuh Ali bin Abi Thalib dengan alasan mereka tidak adil, memberontak kepadanya. Berkeyakinan boleh memberontak kepada penguasa apabila dia zalim, itu namanya Khawarij. Nah, beliau sangat keras mengingkari penyimpangan mereka. Suatu saat beliau ingin menikahi syekhah, ustadzahnya Khawarij, yang merupakan sepupunya beliau sendiri, putri daripada paman kandungnya sendiri. Maka para ulama saat itu mengingatkan beliau, jangan kamu nikahi, kamu akan mengikuti akidahnya nanti. Beliau menjawab, justru karena dia ustadzahnya Khawarij saya nikahi dia. Lupa dia dengan hadis Nabi, ma taraktu fitnatan adhar ala rijali minan nisa. Tidak ada satu godaan yang lebih membahayakan kaum laki-laki daripada godaan wanita. Ya, fitnah wanita, jenggot ustadz boleh runtuh. Maka dia pun menikahinya. Akhirnya bukan ustadzah Khawarij tersebut yang kembali kepada aqidatus salaf, justru dia menjadi ustadznya Khawarij setelah itu. Maka yang sebelumnya dia mencela Abdurrahman bin Muljam. Siapa Abdurrahman bin Muljam? Orang yang telah membunuh Ali bin Abi Thalib ketika keluar dari rumahnya untuk memimpin salat subuh di bulan Ramadan. Dan Abdurrahman bin Muljam ini sepakat ulama, dia muslim, bukan kafir. Dia hafal Al-Quran, dia berjenggot juga, pakaiannya sama dengan para sahabat Nabi, ibadahnya sama, pakaian istrinya juga sama, ahli salat 5 waktu, ahli puasa Daud, ahli puasa Senin Kamis. Hanya saja dia punya akidah yang menyimpang, yaitu bolehnya membunuh seorang penguasa atau melengsarkannya apabila dia zalim. Ini akidah yang menyimpang yang ada pada kaum Khawarij. Maka Imran bin Hittan setelah itu justru memujinya, bahkan dia memiliki bait-bait syair. Di dalam bait-bait syair tersebut memuji Abdurrahman bin Muljam tersebut. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa teman yang buruk yang Nabi maksud dan agar kita menjauhinya ini mencakup 2 keburukan. Yang pertama, keburukan pada moralnya, syahwatnya. Yang kedua, keburukan pada iman dan akidahnya.